Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Fadila Alamanda dari kelas PPKH 5B. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah melakukan praktikum pengamatan mengenai penanganan dan pemotongan daging dalam rangka memenuhi penugasan dari mata kuliah penanganan hasil ternak. Nah, langsung aja yuk kita lihat pembahasan singkatnya. Saya akan memaparkan 13 poin materi sesuai dengan tuntutan kegiatan yang dilakukan. Setelah sapi datang dan dikarantina, lalu dilakukan pemeriksaan antemortem. Pada pemeriksaan ini adanya aspek higien untuk memastikan kesehatan sapi sebelum disembelih. Selanjutnya kita akan melihat aspek keselamatan kesehatan kerja. Ada yang sudah menerapkan K3 dengan benar dengan memakai sepatu boots, sarung tangan, dan topi. Tetapi masih ada juga pekerja yang belum menerapkan APD dengan benar, seperti penggunaan sarung tangan baja. Lalu selanjutnya terdapat pemeriksaan postmortem. Dengan adanya pemeriksaan antemortem dan postmortem ini merupakan penerapan dari aspek penjaminan keamanan dan mutu produk, serta pencucian organ yang tempatnya terpisah dari tempat pemotongan dan tersedia air mengalir. Nah, itu tadi adalah aspek dari higien sanitasi. Nah, di sini dapat dilihat aspek pengorganisasian dan juga keefektifan komunikasi di mana mereka bekerja sama sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Mereka juga cenderung mengobrol dengan bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa yang digunakan mereka sehari-hari. Lalu selanjutnya ada aspek proses pemotongan daging dan juga aspek pengoperasian berbagai jenis pisau. Sebelum pemotongan daging dilakukan terlebih dahulu penggunaan APD, lalu mencuci serta mengasah pisau. Lalu dilakukan pemotongan daging lebih lanjut karena tadi di RPH sudah dibagi menjadi 4 bagian, lalu di pasar daging ini dilakukan pemotongan lanjutan seperti boning atau pemisahan tulang dari karkas. Pada proses boning ini dilakukan dengan menggunakan pisau khusus boning. Pada pemotongan di pasar daging Pelamboyan ini belum menerapkan pengoperasian alat, sehingga masih menggunakan alat manual atau tradisional. Lalu ada juga pemotongan seperti tulang rusuk yang bagian tulang dan dagingnya keras, sehingga menggunakan pisau cleaver, golok, atau bisa juga dengan kapak. Lalu ada juga pemotongan daging menjadi bagian yang lebih kecil, biasanya menggunakan pisau koki atau pisau dapur biasa. Untuk aspek penyimpanan produk, pada tempat pemotongan daging pasar Flamboyan dilakukan pembekuan daging di dalam freezer agar lebih bisa dapat bertahan lama. Untuk aspek proses pengurangan wastage, RPH Pontianak maupun pasar daging Flamboyan memeriksa secara sederhana dari kemasan serta penerapan penyimpanan produk yang sesuai. Untuk aspek pelaksanaan display produk, di pasar Flamboyan dilakukan penataan display produk di showcase biasa. Para pedagang mempunyai urutan tata letak daging tersendiri sesuai dengan jenis atau bagian daging agar masyarakat lebih mudah memilih. Lalu untuk aspek pengemasan produk hanya dilakukan pengemasan dengan plastik bening. Lalu yang terakhir untuk aspek aktivitas membangun jejaring kerja. Jadi RPH Pontianak membangun jaringan mitra dengan para peternak, supplier, serta pedagang daging. Para peternak akan menyerahkan sapi mereka ke RPH Pontianak agar dibantu dalam pemotongan ternak secara asuh oleh juru sembelih halal. Lalu hasil penyembelihan tadi akan didistribusikan lebih lanjut ke supplier dan pedagang daging. Nah, itu tadi vlog singkat saya mengenai penanganan dan pemotongan daging. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila adalah salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.